Oke ya, assalamualaikum, selamat siang ya udah ya. Jadi selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kamu kapan lah mendengarkan ini. Jadi ini saya akan melanjutkan materi kita yang kelas 10 kemarin. Kita udah belajar sampai teks laporan hasil observasi ya. Jadi harusnya kalau dari kurikulum nih hari ini kalian udah produksi teks laporan gitu. Oke, jadi kita kemarin udah belajarnya tentang teks laporan. Teks laporan itu karena ada analisis kebahasaannya, jadi ada frasa dan verba nomina. Jadi kalau kemarin kita belajar frasa itu adalah gabungan atau kelompok kata ya. Jadi kelompok kata itu kalau dia digabungkan mengisi satu pola itu namanya frasa. Jadi gini dia. Jadi kan kalau misalnya kita definisikan frasa itu dia lebih ke gabungan dua kata yang mengisi satu pola. Ya, dia jadi gabungan dua kata yang mengisi satu pola gitu. Gabungan dua kata yang mengisi satu pola ini yang mana? Nah, dia biasanya kalau kita tulis dalam kalimat misalnya seperti ini, saya menulis novel baru. Saya menulis novel baru. Maka kalau kita garisi, ini kan subjek, ini kan predikat, ini kan objek. Nah, yang satu pola isinya dua kata inilah yang disebut sebagai frasa. Maka frasa itu kita definisikan sebagai kelompok kata. Nah, kalau kita tanya kenapa nanti di buku ada namanya frasa nomina, ada frasa verba, ada juga nanti frasa adjektiva gitu kan. Nah, itu tergantung sebenarnya pada letak intinya. Misalnya seperti ini nih frasa, intinya novel apa baru? Saya menulis novel apa saya menulis baru? Intinya kan adalah novel. Nah, intinya novel inilah, novel itu kan tergolong ke dalam kata benda. Nah, kata benda itulah kita sebut sebagai nomina. Berarti novel baru itu adalah frasa nomina. Kalau misalnya contoh, ibu sedang memasak nasi. Berarti kan ibu ini subjek, sedang memasak itu kan predikat, nasi itu objek. Sedang memasak ini kan frasa apa? Frasa verba. Karena memasak itu adalah kata kerja. Nah, jadi dia tergantung sebenarnya pada letak intinya. Intinya gimana gitu. Kalau intinya kata benda, berarti dia nomina lah. Kalau nanti dia intinya kata sifat, berarti dia verba. Oke, itu kalau dari segi berbicara masalah inti. Terus kalau kita lihat di buku kamu, selain itu dia juga ada membahas masalah afiksasi ya.
afiksasi dan kalimat kompleks. Oke, ini saya jelaskan lagi. Jadi kalau yang berbicara masalah afiksasi, nah jadi afiksasi ini adalah imbuhan sebenarnya. Kalau kita definisikan secara sederhana, apa sih imbuhan? Imbuhan itu adalah morfem terikat. Oke, morfem terikat itu adalah morfem itu jenis kata sebenarnya. Yang dikatakan morfem terikat itu adalah kata yang butuh ikatan dengan kata lain supaya dia punya makna. Jadi yang dinamakan morfem terikat dia adalah morfem yang butuh mengikat kata lain. Contoh, Susan di halaman. Susan di halaman. Apa artinya? Nggak ada. Tapi kalau kita tambahkan me-nya ini dengan kata lain, Susan menyapu di halaman, maka dia jadi punya makna gitu. Nah, secara bentuk morfem ini punya 4 bentuk. Pertama ada prefiks, ada sufiks, ada infiks, dan ada simulfiks. Ya, prefiks ini adalah imbuhan yang letaknya di awal. Sufiks ini letaknya di akhir. Kalau infiks, dia letaknya di dalam atau di tengah. Kalau simulfiks itu dia imbuhan setengah bunyi gitu. Sementara kalau dia konfiks itu letaknya di awal dan akhir. Awalan banyak kita lihat contohnya seperti di, ter. Akhiran seperti i, an, kan, ya kan? Tengah ini l, m, r, in. Contoh misalnya pada kata sinambung. Sinambung itu kata dasarnya adalah sambung, ya. Kata dasarnya sambung, terus dia dikasihlah imbuhan. Akhirnya menjadi sinambung. Sama juga dengan gelembung. Gelembung itu kata dasarnya adalah gembung, tapi dia dikasih imbuhan infiks L, maka jadi gelembung. Gelap jadi gemerlap. Perintah jadi pemerintah. Nah, itu dia juga mengalami proses pengimbuhan. Jadi
Oke, selanjutnya ada lagi namanya simul fix, dia setengah bunyi. Misalnya kalau kita mencuci harusnya dia imbuhannya jadi nyuci gitu. Terus ada lagi konfiks. Konfiks itu kalau dia awal dan akhir ya. Kalau dan awal dan akhir misalnya mekan, senya, itu contoh imbuhannya. Oke, jadi dia ada mekan, ada senya gitu. Itu namanya dari segi bentuk. Lalu dari segi penggunaan, biasanya imbuhan yang dia berawalan pean dan kean itu akan membentuk nomina. Sementara kalau dia yang berimbuhan berditer, dia akan membentuk verba. Oke, itu dari segi bentuk. Oke, itu kalau kita belajar masalah afiksasi. Oke, bisa sampai di situ? Oke, coba kita lihat dulu bukunya ya. Yang halaman 36 ya. Yang di halaman 36. Nah, yang di halaman 36 ini dia di situ ada katanya kata berimbuhan, jenisnya, imbuhannya, bentuk dasarnya. Disebut verba ya. Biasanya dia mau berditer dia verba, kalau dia kean, kemampuan itu nomina. Gigitan, penelitian kan dia nomina. Kalau an itu biasanya nomina. Getaran itu nomina. Berarti di bawahnya coba kamu kerjain ya. Di situ pertunjukan berarti nomina ya, imbuhannya per an, kata dasarnya tunjuk. Ada juga di situ menguasai. Nah, menguasai itu imbuhannya mi ya. Kuasa kata dasarnya, berarti dia kata jenisnya adalah verba. Ada juga di situ yang dia berbeda, itu dia biasanya adalah verba. Coba kita cari ya, berbeda. Iya, verba. Kata dasarnya beda. Dia verba. Berarti kata kerja. Terus bereproduksi itu juga verba. Imbuhannya ber ya. Reproduksi kata dasarnya. Dikenal itu juga verba. Kenal tuh kata dasarnya, imbuhannya di. Membantu verba, menjauhkan verba, menunjukkan verba, mengobati juga verba. Kata dasarnya obat. Imbuhannya i. Disaring juga verba, bagian itu nomina. Keunikan itu nomina, keadaan nomina, makanan nomina, penglihatan nomina. Mengeluarkan apa tuh kira-kira? Verba ya, kalau mekan itu verba. Pendengaran itu nomina. Terus menciuman itu juga nomina. Pemakan itu juga nomina. Perdesaan juga nomina.
Oke, coba kamu baca dulu yang di halaman 38. Oke, terakhir berikutnya ada jenis kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Nah, kalau kalimat definisi dan kalimat deskripsi itu adalah jenis kalimat yang secara bentukan kalimat definisi ini isinya adalah ada kata-kata adalah. Sementara kalau kalimat deskripsi itu biasanya ada kata yang menggambarkan ciri fisik seperti bentuk, warna, ukuran, tekstur gitu. Lalu ada lagi di sini dia kalimat jenisnya itu ada kalimat simpleks, ada kalimat kompleks. Kalimat simpleks itu adalah kalimat yang sebenarnya tunggal atau dia punya satu subjek, satu predikat. Contoh yang poin A, ada beragam jenis topeng di museum ini. Ya, ada beragam jenis topeng di museum ini, itu kan berarti satu subjeknya, satu predikatnya. Sementara kalau kelelawar merupakan hewan unik, itu juga tunggal. Kalau dia kompleks itu biasanya dia ada dua subjek atau dua predikat dilengkapi dengan pelengkap. Misalnya seperti di contoh tuh kan, keberadaan topeng tidak dapat dipisahkan dengan museum angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Situ kan ada dua subjek, dua predikatnya gitu. Dalam keterangan ternyata ada SPK lagi, namanya klausa bawahan. Nah, itulah namanya klausa kompleks. Klausa kompleks itu adalah klausa yang dia lebih dari satu. Ada klausa atas, klausa bawah, makanya disebut sebagai kalimat majemuk. Nah, apalagi yang disebut dengan kalimat majemuk itu adalah kalimat majemuk setara dan bertingkat.
Oke, ada pertanyaan sampai di situ. Menyusun teks laporan hasil observasi ada. Yang penting nanti strukturnya tetap ya, ada definisi, klasifikasi bagian, terus ada deskripsi manfaat. Kamu bisa lihat di rangkuman di halaman 50. Terus kalau untuk kaidah kebahasaan ada frasa, ada nomina dan verba, ada kalimat definisi dan deskripsi, ada kalimat simpleks dan kompleks. Mana lagi nih teks-teksnya? Nah, di halaman 42 itu ada dibilang ya, setelah membaca teks di atas, kerjakan latihan berikut katanya. Temukan dua contoh kalimat simpleks.
Simplex itu kan berarti apa ya? Satu subjek satu predikat. Sementara kalau dia kalimat majemuk setara, berarti dia yang konjungsinya setara, bertingkat dan presentasikan di depan kelas kata. Jadi sebenarnya beda antara majemuk yang setara dan bertingkat itu letaknya di konjungsinya aja sih, di kata hubungnya. Kalau majemuk setara biasanya dia konjungsinya dan, terus atau, terus bahkan, terus tetapi, sedangkan, melainkan, sehingga. Nah itu dia kalau konjungsi yang setara. Di luar dari yang itu dia bertingkat. Contoh misalnya seperti jika, karena, sejak, kemudian, terus tetapi, namun, meskipun, itu dia biasanya adalah yang bertingkat. Yang bertingkat ini letaknya bisa di awal, bisa di tengah. Contoh, jika kan, jika saya ranking 1, saya akan dibelikan handphone. Jika ranking 1, kalau nggak ranking 1 berarti handphonenya kan nggak jadi, gitu kan. Beda sama dan, atau, bahkan, tetapi, sedangkan, melainkan. Kan nggak bisa gini, dia tidak belajar tetapi lulus dia tidak belajar, kan nggak bisa kalimatnya gitu, nggak bisa dibalik-balik. Artinya apa? Kalau konjungsi yang dia korelatif atau konjungsi yang setara, dia itu letaknya wajib di tengah gitu. Sementara kalau konjungsi yang subordinatif dia opsional, bisa di tengah, bisa di awal. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan, bisa? Kalau ada pertanyaan nanti dibuatkan aja WA kita di grup ya, atau boleh di chat pribadi juga boleh, terserah. Oke, selanjutnya untuk kalau nggak ada pertanyaan sih sebenarnya kita harusnya memproduksi nih. Coba di rumah, coba-coba deh dibuat teks laporan hasil observasinya ya. Ini misalnya kayak gimana caranya buat pernyataan umum atau definisi umum dari awan misalnya. Awan itu apa definisinya? Apakah awan itu kapas, apa gumpalan air, gitu kan, dibuatlah definisinya apa. Selanjutnya buat lagi lah apa aja bagian-bagian awan, klasifikasi awan tuh gimana. Awan itu ada beberapa jenis, terus awan itu biasanya ada yang menutupi matahari, ada yang di langit bawah, dan biasanya berbentuk kelabu atau putih terang. Lalu awan badai biasanya warnanya lebih gelap karena membawa titik-titik air dan dia menutupi matahari. Terus kamu buatlah manfaat awan apa? Manfaat awan pertama untuk membuat cuaca menjadi lebih teduh. Yang kedua sebagai pertanda akan hujan. Yang ketiga awan berfungsi sebagai pelindung dari sinar radiasi. Gitu. Oke.
Coba ini ada teks eksposisi, kita mungkin ini gambaran untuk materi minggu depan ya. Apa ini katanya? Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan. Gagasan tersebut dikaji oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu untuk menguatkan gagasan yang disampaikan. Penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, dan mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Untuk dapat memahami teks eksposisi dengan baik, lakukan aktivitas pembelajaran berikut ini. Mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Di sini katanya kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah kamu akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan dengan argumentasi yang disajikan. Duh, padam di handphone. Terus apa lagi katanya? Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan logis. Dengan kata lain, ia bertanggung jawab untuk membuktikan, mengevaluasi, atau mengklarifikasi permasalahan tersebut. Bentuk teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, editorial, opini, dan sejenisnya. Untuk dapat memahami teks eksposisi dengan baik, lakukan aktivitas pembelajaran berikut ini. Kegiatan mendengarkan dan membaca teks eksposisi banyak sekali manfaatnya. Salah satunya, kamu akan mengetahui keterkaitan antara permasalahan argumentasi yang disajikan dengan menelaah argumen yang disampaikan penulis atau pembicara. Kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Jadi katanya kalau kita berpendapat itu harus didukung dengan tesis ya, argumen, harus didukung dengan argumen. Argumen itu data pendukung katanya gitu. Kamu akan dapat meyakini lalu menerima pendapat yang disampaikan. Namun jika argumen yang disampaikan lemah dan tidak meyakinkan, kamu dapat saja menolak pendapat yang disampaikan. Salah satu bentuk komunikasi lisan yang menggunakan eksposisi adalah berpidato. Sebagaimana diketahui, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal, katanya. Pada bagian ini, kamu akan belajar untuk memahami isi teks eksposisi. Untuk itu, tutuplah bukumu dan dengarkan pembacaan pidato yang akan disampaikan guru atau temanmu. Untuk menangkap maknanya dengan baik, ikulah petunjuk berikut. Jadi di sini ada pidato bahaya narkoba.
Upaya diri dari bahaya penyalahgunaan narkoba setidaknya dapat dilakukan melalui 3 cara. Pertama, dari diri sendiri. Artinya masing-masing kita membentengi diri dari kemungkinan menjadi pengonsumsi narkoba. Hal itu dapat kita lakukan dengan pandai-pandai memilih teman bergaul. Kedua, dengan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah seraya memohon agar kita terhindar dari bahaya penyalahgunaan miras dan narkoba. Dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan Allah, kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Ketiga, hendaknya kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah tabungan masa depan kita. Bila kita menabung kebaikan dan kemuliaan hari ini, maka kebaikan dan kemuliaan itu yang akan kita petik di masa depan, katanya. Jadi katanya buat dulu pendapatnya apa kan? Narkoba berbahaya bagi generasi muda. Terus argumen apa yang disampaikan? Satu, ada jumlah penyalahgunaan narkoba sebanyak 7 juta orang. Terus ada rekomendasinya. Generasi muda calon penerus, seharusnya kita menyiapkan diri menjadi generasi yang berkualitas dengan 3 cara, katanya. Jadi eksposisi itu adalah sebenarnya jenis teks yang mengekspos atau memaparkan fakta. Jadi misalnya gini, ada sebuah pendapat tertentu, misalnya tentang kemampuan membaca generasi Indonesia yang cukup rendah. Apa sih datanya gitu? Kenapa kita bisa bilang Indonesia ini kemampuan membacanya rendah? Datanya mana gitu? Terus dari data itu kita cobalah dari data itu apa yang penting gitu. Misalnya Indonesia emang dalam level kemampuan membaca itu hanya ada level 3 ya paling tinggi. Jarang ada yang sampai level 2, level 5 gitu. Kalau pada anak-anak SMA aja paling tinggi levelnya tuh paling 3 itu udah bagus, 2 paling bisa. Ada yang bahkan masih di level 1. Nah, itu yang menjadi datanya. Maka kita bisa bilang kemampuan membaca Indonesia itu rakyatnya rendah gitu. Baru kita kasih rekomen. Rekomen itu adalah bagaimana kita memberikan solusi atau cara supaya hal itu bisa diselesaikan atau nggak terulang lagi. Misalnya kayak solusi bagaimana sih supaya generasi berikutnya kemampuan bacanya jadi lebih bagus, atau bagaimana sih caranya supaya jangan terjadi banjir lagi di kota Medan, atau gimana sih caranya menghindari macet, gitu. Itu namanya rekomendasi. Jadi rekomendasi itu sebenarnya adalah cara kita sih untuk mengatasi permasalahan yang muncul di argumen gitu. Oke, coba dibaca dulu ya teks eksposisinya itu.
Pancasila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the Dear friends, I am honored to be here today to address the distinguished faculty and students of Harvard University. I am impressed with the turnout this evening. With all the students, I hope you are not here today as an excuse to skip class. I must admit, I have wanted to visit Harvard for a long time. Several opinions. Ladies and gentlemen, I hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie. The selfie has changed the world. Here is a park in Indonesia. August 45, we attached as preamble to our Constitution the Pancasila. Panca, five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the Dear friends, I am honored to be here today to address the distinguished faculty and students of Harvard University. I am impressed with the turnout this evening. And for the students, I hope you are not here today as an excuse to skip class. I must admit, I have wanted to visit Harvard for a long time. Several opinions. Ladies and gentlemen, I would hereby like to officially nominate as the invention of the century, the selfie.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, anak hati Ustaz. Oke. Oh yang ini. Iya, yang semalam masalah itu. Oh iya, oke ntar ya. Biar saya tutup dulu. Saya kalau masih nge-record saya nggak apa-apa. Ini ganggu lah. Nggak apa-apa ntar ya. Yuk. Oke, jadi itu aja materi kita. Nanti kita kasih, kalau mau sharing kita bisa buat grup. Terus untuk eksposisi coba dibaca-baca di rumah. Nah untuk tugasnya yang observasi itu kamu bisa ambil yang di halaman tiga enam sama 37 aja dulu, karena kan tadi kita udah membahas bagaimana jenis kata dasar dan imbuhan serta bagaimana tuh kalimat verba, terus kalimat nomina, bagaimana jenis frasa. Nah jadi coba kamu kelompok-kelompokkan, jadi setiap kita pertemuan ada catatannya, mana kalimat definisi, deskripsi, verba, nomina, dan sebagainya. Jadi setiap konten bahasa ada pertinggalan di buku kamu, karena kan bukunya nanti dikembalikan supaya lebih ingat aja. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Tetap semangat. Jangan lupa baca buku di rumah. Selamat siang.